Selamat pagi pemirsa, ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat seiring dengan meluasnya konflik yang dipicu Israel. Mulai dari aksi genosida di wilayah Gaza, Palestina, hingga yang terbaru konflik negara Zionis tersebut dengan Iran. Memanas dan meluasnya konflik ini telah membuat komunitas internasional semakin cemas dengan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Bahkan ketegangan ini sempat dikhawatirkan akan memicu perang dalam skala global. Perhatian dunia internasional kini terfokus pada tekanan untuk meredam aksi saling serang Iran-Israel. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 20 April 2024 dengan tema Akhiri Eskalasi Ketegangan. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Apa kabar, Mbak? Baik, Iqbal, apa kabar? Ini kita terus baik memantau yang tidak baik-baik saja itu di Timur Tengah ya. Iya, situasinya saat ini cukup mengkhawatirkan. Cukup mengkhawatirkan, tensi terus meningkat dan publik juga terus memonitor ternyata isu yang terjadi di Timur Tengah. Nah, ini yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ada 3 headline yang juga diangkat oleh Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama, ini masih berhubungan ya dengan tema kita pada pagi hari ini, bola dieskalasi di sekutu Israel. Seperti diketahui, Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel yang sudah menyatakan bahwa akan mendukung ironclad gitu istilahnya, dukungan AS terhadap Israel. Nah, jadi apa Mbak? Deeskalasi ini jadi siapa yang harus berperan? Ya sampai dengan sejauh mana ya begitu ya. Artinya kalau kita bicara deeskalasi kan ini adalah upaya untuk meredam ketegangan begitu. Yang terakhir kan ada serangan balasan lagi dari Israel begitu. Betul. Nah, bahwa kemudian ada sekutu dari Israel yang kemudian juga bisa ikut membantu untuk meredam ketegangan, termasuk juga misalnya mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi yang berimbang begitu. Mengingat bahwa jika dibiarkan berlarut-larut tentunya tidak akan baik untuk semua ya untuk global gitu, untuk komunitas internasional gitu. Tapi yang kalau kita lihat menyusul serangan balasan di Israel ini, ada juga yang mengatakan bahwa mungkin saja ini adalah upaya bukan karena tidak mampu menahan diri, tapi juga upaya untuk menjaga meruah dari kekuatan militer di Timur Tengah gitu ya, terutama dari Israel. Bahwa kita harus juga melihat adanya kondisi politik di dalam negeri Israel, seperti misalnya partai ekstrem kanan yang menuntut Netanyahu untuk memukul balik Iran gitu. Tapi sejauh ini kan dari Iran pun begitu mengatakan kerusakannya tidak ada, ledakan yang terjadi itu karena sistem pertahanan anti pesawat terhadap objek yang mencurigakan begitu ya. Bahkan dikatakan hanya drone gitu, padahal dari pejabat militer Amerika Serikat mengatakan bahwa sempat ada rudal yang ditembakkan gitu ya, tapi dari Iran mengatakan hanya drone yang berhasil di-intercept begitu ya. Nah, apakah ini upaya dari Iran juga untuk mengecilkan begitu insiden tersebut, ini yang memang masih belum pasti begitu. Yang pasti kemarin itu harga minyak dunia kembali naik. Betul, nah itu yang terkait dengan topik kita yang kedua ya Mbak, di headline pada pagi hari ini. Pemerintah kaji batasi pembelian BBM subsidi meski ada jaminan ya ternyata bahwa sebenarnya aman sampai Juni ya. Tapi apa berarti artinya tetap harus ada kewaspadaan soal ini? Harus ada kewaspadaan, apalagi kemudian kemarin juga harga minyak mentah dunia sempat menyentuh kembali ke level $90 per barrel begitu ya, walaupun sebelumnya sempat turun. Yang dikhawatirkan saat ini adalah potensi konflik yang lebih besar, yang lebih meluas begitu, bahkan memicu misalnya perang skala global, perang dunia ketiga begitu. Itu adalah kekhawatirannya begitu. Nah, ini kemudian bagaimana langkah dari pemerintah untuk mengantisipasi, walaupun dikatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini kuat begitu, kalaupun ada pelemahan rupiah itu ya ya karena memang perkembangan geopolitik di Timur Tengah ini yang kemudian memicu harga minyak mentah naik dan lain sebagainya. Dari pemerintah mengatakan cadangan devisa kita sekarang cukup besar di 136 miliar dolar Amerika. Walaupun demikian Menteri SDM tentunya karena ini adalah tupoksinya juga tetap khawatir begitu ya untuk memastikan bahwa ketersediaan BBM ada dan kemudian terutama juga bagi mereka yang membutuhkan tentunya ya. Betul, dan juga tentunya dampaknya terhadap harga BBM di dalam negeri, termasuk yang BBM bersubsidi begitu ya, sehingga kemudian dari Menteri SDM mengatakan akan merevisi Perpres untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi. Gitu ya. Apindo juga bersuara ya. Apindo juga bersuara. Kenaikan harga komoditas impor, kemudian ada kebijakan. Karena dampak lanjutannya nih banyak begitu ya, misalnya komoditas impor yang juga bakal bisa naik, kemudian juga bahan baku,
minyak, logistik begitu yang kemudian akan membuat biaya produksi juga meningkat begitu. Nah, yang kedua itu adalah soal kebijakan Amerika, ekonomi Amerika termasuk suku bunga yang kemungkinan besar mungkin akan mundur begitu karena kan rencananya di bulan Juni ini ada pemangkasan suku bunga The Fed, tapi ya mungkin saja tidak terjadi begitu. Ada kemudian yang mengatakan bisa saja di akhir tahun dilakukannya. Jadi ada banyak hal yang perlu dimitigasi oleh pemerintah. Oke, dan yang tidak boleh mundur adalah penegak hukum dalam mengusut kasus timah. Ini juga menjadi perhatian. Kita bicara soal hasil survei, ternyata ini menjadi perhatian tersendiri bahkan ya soal kasus pengusutan timah ada ini. Ada surveinya ternyata ya. Kasus timah ini cukup menyita perhatian dan kalau menurut Jayadi Hanan mengatakan 40,1% masyarakat tahu upaya Kejagung untuk mengatasi atau untuk mengungkap kasus ini dan itu adalah angka yang cukup tinggi. Dan dari 40,1% itu 39,9% diantaranya mengatakan mendukung upaya Kejagung dan juga mendukung untuk memiskinkan pelaku, termasuk juga untuk menghukum pelaku seumur hidup ya, penjara seumur hidup gitu. Jadi intinya adalah hukuman seberat-beratnya gitu. Tapi yang banyak juga yang mengetahui kasus ini 40% di atas kasus-kasus lain ya. Iya, itu karena apa kira-kira? Nilainya yang besar. Iya, 271 triliun. Itu memecahkan rekor kalau bisa dibilang ya. Kemudian melibatkan public figure. Betul. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja ya. Tidak, dari Pukat UGM kemudian mengatakan bahwa ya kadung sudah terungkap dan harus dibongkar sampai dengan ke akar-akarnya secara komprehensif, mengatakan bahwa mungkin pidana korporasi yang juga harus dikedepankan karena mungkin saja ada perusahaan-perusahaan lain yang terlibat. Jadi tidak hanya perorangan tapi juga perusahaannya yang harus ditelisik. Dan juga mengatakan bahwa Kejagung itu perlu misalnya memanfaatkan TPPU begitu ya untuk follow the money, untuk melihat siapa-siapa saja sebenarnya yang telah menikmati uang korupsi yang begitu besar begitu. Dikatakan bahwa ada dugaan ya, ada pembiaran yang dilakukan oleh negara baik di level pusat maupun daerah dan itu bisa terjadi ya karena juga ada aparat hukum gitu misalnya yang diduga membacking dan ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Oke, jadi soal backing-backingan ini jangan sampai juga terjadi dan berdampak terhadap ketegangan di Timur Tengah. Akhirnya eskalasi ketegangan. Kenapa media Indonesia menyoroti ini? Karena jangan lupa ini kan perang konflik yang memang cukup panjang antara Israel dan Iran ini yang sekarang kemudian dilakukan secara terbuka itu kan berkecamuk di tengah serangan yang masih terus berlangsung di Gaza. Yang dikatakan sekarang mengarah ke genosida begitu ya. Jadi memang ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat dan jika kemudian saling serang antara kedua negara ini dibiarkan berkepanjangan apalagi sampai dengan memicu perang skala global tentunya akan membuat situasi terutama perekonomian global yang saat ini juga sedang berupaya untuk pulih gitu dari dampak COVID-19 dan juga jangan lupa ada perang lain yang perang Ukraina gitu ya. Jadi rasanya semua pihak berkepentingan gitu untuk meredam ketegangan yang semakin meningkat dan termasuk juga dari Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi yang berimbang gitu karena lagi-lagi taruhannya ini adalah soal perekonomian dunia ya karena yang kita lihat dalam jangka pendeknya ini harga minyak sudah bergejolak begitu ya. Harga minyak sudah bergejolak. Nah, ini efek peruntutannya rentetannya akan banyak sekali begitu ya jika kemudian dibiarkan berlarut-larut. Jadi di tengah situasi yang sekarang ini serba tidak menentu, diharapkan tentu pemerintah mitigasi dampaknya jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjangnya dan termasuk juga berkontribusi aktif untuk paling tidak mendorong siapa yang bisa memastikan bahwa terjadi deeskalasi. Paling tidak ya PBB yang kemudian kita bisa harapkan untuk menengahi begitu ya ketegangan yang tengah terjadi di Timur Tengah. Sayang sekali sejauh ini ternyata tidak didengarkan oleh Israel ya. Masih berlangsung serangan di saudara kita di Gaza, Palestina. Dan jangan lupa begitu menghentikan serangan juga termasuk menghentikan serangan di Gaza ya. Iya, karena semua berawal dari situ. Baiklah, dan itu yang menjadi topik di editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita langsung saksikan bersama akhiri eskalasi ketegangan. Akhiri eskalasi ketegangan. Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat seiring dengan meluasnya konflik yang dipicu Israel. Mulai dari aksi genosida di wilayah Gaza, Palestina, hingga yang terbaru, konflik negara Zionis tersebut dengan Iran.
Memanas dan meluasnya konflik tersebut telah membuat komunitas internasional semakin cemas dengan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Bahkan, ketegangan tersebut sempat dikhawatirkan akan memicu perang dalam skala global. Perhatian dunia internasional kini terfokus pada tekanan untuk meredam aksi saling serang Iran-Israel. Kemarin, Israel disebut telah melakukan serangan ke wilayah Iran. Seorang pejabat Washington menyebut, ini merupakan balas dendam Tel Aviv atas serangan Teheran ke wilayahnya pada Sabtu 13 April lalu. Namun, pejabat Teheran mengatakan bahwa negaranya tidak akan melakukan serangan balik. Iran memastikan tidak ada serangan eksternal ke wilayahnya, meski ada laporan terkait serangan Israel di Isfahan. Pihak Iran menegaskan tidak akan melakukan balasan. Pasalnya, aksi militer Israel lebih mengarah infiltrasi dan telah mampu dilumpuhkan. Situasi tersebut ibarat bom waktu. Namanya bom waktu bisa meletup kapan saja. Kini dunia cemas efek domino dari ketegangan di kawasan itu bakal menjalar dan meluas hingga meruntuhkan tatanan ekonomi negara-negara di dunia. Bahaya terbesar jika terjadi perang Israel-Iran ialah terganggunya perekonomian dunia yang sensitif terhadap pergerakan harga minyak. Apalagi, tersebab perang tersebut, Iran bisa saja memblokade atau mengganggu jalur minyak global, khususnya Selat Hormuz. Respons negatif pasar pun ditunjukkan langsung dengan rontoknya sejumlah bursa saham di Asia, sejurus setelah ramainya pemberitaan serangan balasan pasukan Israel ke pangkalan militer Iran kemarin. Nilai tukar mata uang negara-negara Asia terhadap dolar Amerika Serikat juga berguguran. Kabar perang juga memicu kekhawatiran bahwa pasokan minyak Timur Tengah dapat terganggu sehingga membuat harga minyak dunia melejit. Kekhawatiran itu beralasan karena Timur Tengah menyumbang sekitar sepertiga pasokan minyak mentah global. Jika harga energi yang lebih tinggi bertahan, itu akan semakin meningkatkan risiko bagi perekonomian global. Ekonomi dunia yang belum benar-benar pulih akibat dampak COVID-19 ditambah efek dari konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum mereda, dipastikan bakal kian porak-poranda jika konflik Iran-Israel terus membesar. Untuk itulah, menjadi keniscayaan bagi komunitas internasional untuk mengerahkan segala upaya untuk meredam konflik di Timur Tengah agar tidak berkepanjangan. Jika dibiarkan berlarut, kekhawatiran sejumlah pihak bahwa ketegangan di Timur Tengah itu bisa mengarah pada terjadinya Perang Dunia III barangkali tak berlebihan. Mesti ada tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan aksi genosidanya di Palestina, apalagi Iran telah menegaskan bahwa ketegangan akan berakhir jika Israel mundur dari Palestina. Peran pemerintah Indonesia dituntut aktif untuk terlibat dalam diplomasi dalam deeskalasi konflik tersebut. Indonesia harus turun tangan untuk mendorong PBB mengeluarkan resolusi agar semua pihak menghentikan serangan, terutama serangan Israel ke Gaza. Dewan Keamanan PBB juga mesti didesak lebih keras untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah berlanjut, sebelum ketegangan keburu meluas dan berimbas pada ketidakpastian politik dan ekonomi global. Indonesia harus bersuara lebih lantang agar PBB bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang bakal timbul. Akhiri eskalasi ketegangan itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, dan kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kita pada pagi hari ini melalui telepon interaktif di 0215839900. Editorial akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa. Akhiri eskalasi ketegangan itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah tersambung kali ini dengan narasumber yang akan memberikan opininya atau perspektif terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ada Pak Anan Nurdin, pengamat Timur Tengah. Pak Anan, Mas Anan, selamat pagi. Selamat pagi.
Mas Anan, semoga selalu sehat ya. Terima kasih sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia. Yang terkini ini adalah Iran menyatakan tidak akan membalas yang katanya serangan Israel, tapi di sisi lain Iran menyatakan ini bukan serangan, ini hanya infiltrasi. Nah, dalam jangka pendek ke depannya apa yang akan kita lihat dari dinamika kedua negara ini? Ya, ada sebuah analisa dari Badan Intelijen Amerika Serikat yang mengatakan bahwa dengan serangan infiltrasi tadi yang dilakukan oleh Israel sebagai serangan balasan, maka ketegangan antara kedua negara ini diprediksi akan berakhir. Artinya kedua negara sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai defense terhadap diri mereka. Dan akhirnya eksistensi kedua negara atau pamor kedua negara di mata internasional atau mungkin gengsi politik dan militer di antara kedua negara di mata internasional ini sudah terpenuhi. Arya, sebelumnya ketika Israel melakukan serangan kepada konsulat Iran yang ada di Damaskus, ini kalau tidak dilakukan serangan oleh Iran maka pamor politik dan militer Iran akan tercoreng. Pun demikian ketika Iran melakukan serangan kepada Israel dengan 300 rudalnya itu, tapi walaupun tidak berbahaya, sama bagi Israel itu adalah sebuah kesalahan besar yang dianggap Iran itu sudah melewati garis merah politik internasional karena melakukan serangan direct dari markas militer Iran ke Israel. Nah, kedua negara ini sekarang sudah melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memperlihatkan eksistensi kedua negara itu. Tapi apakah sebenarnya semua eskalasi yang berlangsung antara Iran dan Israel ini sebenarnya semuanya itu intinya karena serangan Israel yang masih berlangsung di Gaza, terlepas dari resolusi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maupun Mahkamah Internasional? Ya, sebenarnya itu salah satu pemicunya, tetapi ketegangan politik atau bisa kita katakan sebagai namanya perang dingin kedua negara ini kan memang sudah lama ya. Secara isu-isu internasional, ketegangan politik ini tidak jauh berbeda antara Amerika dengan Korea Utara misalnya kayak gitu. Nah, antara Amerika, Iran dengan Israel ini bisa kita katakan dalam isu-isu internasional ini terdapat semacam perang dingin di antara kedua negara. Nah, dengan pemicu yang ada di jalur Gaza itu, ini mengakibatkan Israel seperti kehabisan kesabaran. Kenapa? Karena sebenarnya selama ini Iran bisa kita katakan terlibat secara tidak langsung melalui proksi-proksi mereka yang ada di Lebanon, Hizbullah, kemudian yang ada di Yaman, Houthi. Kita tahu Hizbullah dengan Yaman ini kan semuanya mendapat dukungan penuh dari Iran. Ya, nah makanya dari itu Israel melakukan serangan ke konsulat yang menewaskan tujuh orang Iran dari Iran itu. Nah, ini bisa katakan bahwa Israel itu dalam hal ini merasa bahwa sebenarnya secara tidak langsung kedua Iran ini adalah terlibat secara langsung dengan perang di Gaza. Tetapi yang dilakukan oleh Iran pun sebenarnya adalah sebuah tekanan politik kepada Israel agar tidak melakukan perang di Gaza ini, mereka tidak melihat Palestina itu sebuah negara yang tidak ada pelindung, tidak ada backing, tidak ada superpower di belakangnya. Nah, sebetulnya pesan yang ingin dilakukan oleh Iran adalah bahwa Palestina tidak berdiri sendiri. Ini yang poin penting. Bahwa selama ini kita tahu di negara-negara di Timur Tengah bisa kita katakan bantuan paling besar yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah atau dalam hal ini Liga Arab itu berbentuk dukungan politik, dukungan finansial mungkin kalaupun ada. Tetapi dukungan secara militer itu sama sekali tidak ada. Kita tidak bisa melihat dukungan politik dari negara-negara di sekitar, gitu kan ya, di kawasan Timur Tengah ini. Nah, dukungan militer secara langsung walaupun melalui proksi selama ini yang kelihatan dari Hizbullah dengan Houthi, ya bisa kita katakan itu semuanya berada dari Iran. Nah, pesan ini ingin disampaikan oleh Iran kepada Israel, sebenarnya di belakang Iran, di belakang Palestina itu masih ada negara yang bisa dikatakan membela kepentingan Palestina, terutama dari sisi militer. Oke, nah jadi eskalasi untuk sementara, kita bisa bilang hanya sementara, ini nanti menurun ya antara Israel dengan Iran. Tapi di sisi lain seperti kita ketahui Israel menyatakan akan segera masuk ke Rafah. Ini artinya nanti bom waktu, akan ada eskalasi lagi yang meningkat di situ. Sementara kemarin Israel mengabaikan resolusi dari PBB, Mahkamah Internasional juga diabaikan.
Jadi siapa yang paling bisa menegakkan, menurunkan eskalasi ini? Kalau PBB dan Mahkamah Internasional saja sudah tidak didengarkan, tidak diabaikan. Bahkan Dubes Israel untuk PBB sudah berani menyebut PBB ini sebagai dewan teror kalau menuruti Palestina menjadi anggota negara PBB. Ya, sebenarnya yang satu negara yang bisa menghentikan semua kekacauan yang dilakukan oleh Israel itu mungkin pada hari ini adalah hanya Amerika Serikat. Cuman permasalahannya apakah ada willing ke arah situ? Amerika ada kemauan atau tidak? Kalau kemampuan sudah pasti ada. Ada kalau power politik atau power militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat pasti mampu menghentikan ini semua. Tapi permasalahannya kan mereka selama ini bisa kita katakan membantu Israel tanpa batas, baik dari finansial ataupun militer dan juga persenjataannya dan juga politiknya yang dia lakukan di Dewan Keamanan PBB. Kita tahu bahwa beberapa hari lalu misalnya atau ya hari kemarin itu kita tahu bahwa Palestina mengajukan diri untuk menjadi anggota Dewan tetap di PBB, tetapi itu diveto oleh Amerika Serikat. Kita tahu sebenarnya ketika Palestina menjadi anggota Dewan tetap PBB itu bisa kita katakan mereka akan mendapatkan hak perlindungan dari seluruh negara di dunia anggota PBB. Tetapi sekarang hanya menjadi negara peninjau maka tidak mendapatkan hak tersebut dan ini diveto oleh Amerika Serikat. Artinya seandainya Amerika Serikat mempunyai keinginan untuk menghentikan perang ini maka itu akan langsung terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya Israel ini kalau dia adalah negara berdiri sendiri tidak mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan juga dari koalisi mereka di Eropa, Israel tidak akan mau dan tidak akan mampu melakukan perang selama 6 bulan sejauh ini. Ya, artinya tanpa dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat, Israel tidak akan berani melakukan itu. Walaupun misalnya sekarang Amerika Serikat, Joe Biden dalam hal ini mengatakan bahwa kita tidak mendukung serangan Iran ke serangan Israel ke Iran gitu kan ya. Tapi kan selama ini dukungan politik dan dukungan militernya tetap berjalan. Sehingga hanya pernyataan atau lip service saja ya Mas Anan ya? Ya, betul sekali. Karena itu Benyamin Netanyahu tetap berani melakukan gitu ya serangan baik itu di Gaza dan itu juga ke Iran. Karena walaupun dilarang tapi dari belakang tetap dikasih semua yang dibutuhkan oleh Israel. Oke, sekarang kita berbicara dampak ekonominya ya Mas Anan ya. Kalau kita berbicara soal banyak yang sudah menganalisa bahwa keuangannya Israel sendiri itu sudah habis-habisan ya istilahnya. Tadi Anda juga menyatakan kalau tidak didukung dengan Amerika Serikat sebenarnya tidak akan berpanjang-panjang sampai 6 bulan seperti ini. Tapi dampak ekonomi juga akan dikhawatirkan dirasakan oleh global, negara-negara yang ada di dunia. Anda melihat akan seperti apa ini dampaknya terhadap ekonomi dunia? Ya, yang pertama kita lihat dampak ekonomi terhadap Israel sendiri. Kita tahu ekonomi Israel setelah perang 6 bulan ini sebetulnya hancur-hancuran ya. Hancur-hancuran beberapa departemen dan kementerian di mereka. Kalau tidak salah ada sekitar 6 kementerian yang ditutup karena tidak ada dana operasional untuk melangsungkan operasional 6 kementerian itu, maka itu ditutup. Kemudian juga meningkatkan pengangguran yang sangat luar biasa di Israel dan selain itu juga penduduk Israel sekarang berbondong-bondong keluar, mereka memenuhi Bandara Ben Gurion untuk keluar dari negara Israel karena bagaimanapun investasi dan uang itu sangat takut dengan api. Investasi dan uang itu dan ekonomi itu akan sangat terganggu dengan perang. Tidak ada sebuah negara perang ekonominya bisa maju, bisa berkembang, ini akan sangat sulit saya. Makanya dampak ekonomi terhadap Israel itu sangat besar sekali. Mungkin dampak ekonomi secara global itu akan terasa dari kenaikan dan ketidakstabilan harga minyak. Mungkin ini akan menguntungkan beberapa negara produsen minyak. Ada kan kebutuhan minyak dalam hal ini bahan bakar BBM ini akan sangat meningkat. Kita tahu sekarang misalnya jual beli bahan bakar untuk perang di Israel ini disupport oleh beberapa negara yang sebagai produsen minyak. Seperti bisa kita katakan ada beberapa negara yang mensuplai langsung minyak, maka ini akan mengganggu suplai minyak internasional gitu kan ya, karena akan lebih fokus kepada Israel dan Israel akan membeli berapapun bahan bakar yang mereka butuhkan. Kita tahu Israel bukan sebuah negara produsen minyak gitu kan, mereka tidak mempunyai bahan bakar atau
ladang untuk pertambangan minyak, semuanya bergantung kepada negara-negara penghasil minyak seperti negara Tajikistan atau Turki atau juga negara yang ada di kawasan di Timur Tengah. Nah, dengan fokusnya kebutuhan minyak maka akan mengganggu ekonomi secara keseluruhan di dunia internasional. Oke, soal minyak nih Mas Anan, ini artinya posisi Iran bargainingnya bisa cukup tinggi, powernya cukup tinggi karena ada Selat Hormuz di situ yang apabila nanti ditutup atau dihalangi pasokan minyak dunia akan terganggu. Jadi posisi Iran cukup kuat di situ? Ya jelas, mereka menggunakan minyak sebagai bargaining politik yang sangat kuat gitu ya. Karena bagaimanapun dunia atau dalam hal ini negara yang berperang membutuhkan, maka itu kita lihat yang disebut dengan serangan balasan dari Israel ini bisa dikatakan lip service saja. Tidak ada serangan baik dari Iran kepada Israel dan Israel kepada Iran ini tidak ada serangan yang mematikan. Dalam artian tidak ada serangan yang menimbulkan korban, tidak ada yang menimbulkan kehancuran yang fatal. Misalnya serangan Iran ke Israel itu seandainya menginginkan dampak yang sangat fatal, maka mungkin bisa diluncurkan rudal-rudalnya itu dari Lebanon, dari Hizbullah, bukan langsung dari Iran. Dari Iran itu membutuhkan perjalanan rudalnya 4 jam. Mereka memberitahukan Amerika, memberitahukan dunia, kita akan melakukan serangan, sehingga antisipasi dari Israelnya juga sudah bisa maksimal. Inti dari perang adalah sesuatu yang mengejutkan, yang tidak diprediksi oleh lawan. Itu yang dilakukan oleh Hamas misalnya ketika melakukan serangan 7 Oktober yang lalu. Tidak ada informasi sebelumnya, sangat mematikan dan tidak diprediksi bahkan oleh Badan Intelijen Israel yang kita kenal sangat kuat kayak gitu ya. Tetapi ini serangan dari Iran 4 jam, rudal-rudalnya bahkan bisa dicegat oleh beberapa negara Timur Tengah sendiri seperti Yordan dan Arab Saudi, maka bisa kita katakan bahwa sebetulnya Iran juga Israel juga melihat kemampuan Iran dalam hal ini sebagai salah satu sumber produsen minyak dan sangat dikhawatirkan dampaknya kepada mereka sendiri. Baik, Mas Anan, singkat saja terakhir, artinya nih nanti kita akan melihat, ini kan pertama kalinya Iran direct attack ya. Ini apakah nanti kita akan melihat direct attack yang lain? Saya pikir ini tergantung kepada Benjamin Netanyahu, kepada Perdana Menteri Israel. Seandainya mereka masih melakukan serangan, maka ini akan memaksa Iran untuk memperlihatkan jati dirinya. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya baru semacam pendahuluan. Kalau dalam bahasa dosen mungkin baru muqaddimah gitu ya, perang halaman pertama lah kira-kira, perang halaman pertama. Nah, halaman kedua dan ketiga dan selanjutnya ini ditentukan oleh Israel, oleh Benjamin Netanyahu. Apakah masih ngotot untuk melakukan serangan atau tidak? Oke, baik Mas Anan, terima kasih telah memberikan perspektif Anda. Kita lihat ya nanti pemetaan geopolitiknya seperti apa, karena dikhawatirkan juga ini akan berdampak kepada ekonomi dunia. Terima kasih sekali lagi Mas Anan. Baik, sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Banyak poin menarik Mbak Kani, nanti kita akan bahas ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, masih membahas terkait dengan eskalasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah yang terkini antara Israel dengan Iran yang dikhawatirkan berdampak terhadap ekonomi global. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut kami undang Anda untuk beropini. Pemirsa, ada beberapa yang sudah bergabung dengan editorial. Yang pertama kita undang ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung siapa ini? Iqbal. Oh iya, Bung Iqbal Himawan. Aduh, dengan Mbak Kania ya, Kania Siti Aminata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Untuk pertama kali sejak revolusi Islam di Iran tahun 1979 itu ya, Bung Iqbal, Iran mengadakan serangan langsung terhadap Israel, dan Iran bilang serangannya itu sah karena membalas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Nah, jadi perwakilan Iran itu juga mengatakan udah masalah ini dianggap sudah selesai. Jadi jangan membawa eskalasi lebih lanjut gitu. Nah, iya, itu kalau Israel tidak membalasnya kan. Dan alhamdulillah seluruh dunia mengusahakan agar Israel menahan diri, dan juga negara-negara yang berpengaruh ini, negara-negara besar yang memiliki pengaruh, memainkan peranan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan masing-masing. Bu Indra, saya ingin tanya sebagai warga, Ibu Indra yang juga memonitor perkembangan berita terkini, ada kekhawatiran nggak sih, Bu? Karena dikhawatirkan ini ada dampaknya terhadap ekonomi loh. Sampai saat ini belum ada, Tapi bukankah Iran Iran itu penghasil BBM ya? Biasanya kalau BBM naik, itu harga-harga lain terpengaruh juga. Kemudian kalau kan segala impor dari luar negeri itu kita juga kan bayarnya dengan dolar Amerika yang dalam hal ini pro Israel. Nah, itu bisa saja mempengaruhi, Bung Iqbal, walaupun dikatakan sampai Juni kita masih aman-aman saja. Iya, mudah-mudahan aman seterusnya, karena Dewan Keamanan PBB juga kan langsung bereaksi, mengadakan pertemuan darurat, dan 12 negara juga menginginkan perdamaian yang 2 ASN sudah lelah kita perang, jadi mari kita akhiri perang ini, serangan ini, kekerasan ini, dan berdialog untuk perdamaian supaya menjaga kedaulatan setiap negara dan sama-sama berdamai. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Bu Indra bergabung dari Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Mbak Kania. Salam sehat selalu. Salam, Pak John. Apakah ada kekhawatiran, Pak, jika Anda memonitor perkembangan di Timur Tengah saat ini? Saya sangat kuat. Saya agak berbeda dengan pengamat politik tadi. Apa nih, Pak, yang berbeda? Jadi begini. Jadi begini, antara Iran dengan Israel ini, bukan serangan kemarin yang dilakukan Israel waktu di Suriah itu, kedutaan, konsulat. Bukan itu aja, konsulatnya bukan itu aja. Sebelum itu ada kejadian juga. Israel juga pernah juga merudal, dengan rudal yang cukup canggih itu membunuh jenderal ahli nuklirnya. Beberapa orang juga yang mati di Iran itu dilakukan dia. Jadi ini ketegangan antara Israel sama Iran ini, ya kita memang semua negara yang ada di dunia memang berharap ini diselesaikan, diredam. Karena ini baru terjadi serangan langsung yang dari Iran ke Israel, dibalas lagi tidak sampai seminggu dibalas oleh Israel. Jadi ini tidak
saya yakin ini tidak akan kendur. Kenapa? Contoh aja lah, ya, Israel membabat warga Palestina sampai 33.000 kalau tidak salah, ya, dalam jangka begitu singkat genosida yang dilakukan. Nah, ini kan Iran ini kan yang paling konsen negara di Timur Tengah itu, dan yang paling konsen mengapakan Israel ya Iran. Ya, kalau yang lainnya kan kayak menggenggam bara aja, karena takut kalau Iran kan tidak, dia memang begitu jaraknya 1.200 kilo darinya dia serang juga kan tanggal 13 malam itu. Ya. Jadi Pak John, artinya menurut Anda ini eskalasi belum akan menurun, ketegangan masih akan terjadi. Tapi menurut Anda apakah Anda optimis ada pihak yang bisa menurunkan eskalasi ini dan siapa? Ada pihak yang bisa menurunkan eskalasi ini, cuma ada 3 negara di dunia ini. Ya. Amerika sama Rusia sama Cina. Tapi kalau kita tengok ini, ya, Amerika sangat Amerika ini bukan ganda lagi, dia memang copy paste dia Israel sebenarnya ya Amerika. Nah, jadi nilai tawarnya sini ya untung aja Iran di backup sama Rusia. Nah, ini mungkin agak ketakutan juga ini Israel. Tapi itu Israel, bagi Israel tuh tidak Israel namanya kalau dia tidak bikin masalah di dunia ini. Itu di satu negara yang begitu tengok aja lah, 30.000 lebih umat yang tidak berdosa dibantai dia, dihancurkan dia satu kota. Ya. Ini baik, terima kasih Pak John. Kita berharap ini selesai cepat gitu. Terima kasih banyak. Ayo. Jadi itu faktanya masih memang terjadi sampai saat ini, korban jiwa dan luka di Gaza Palestina masih terus berjatuhan. Selanjutnya ada Pak Latif di Depok. Pak Latif, selamat pagi. Pak Latif, selamat pagi. Baik, kita coba sapa lagi. Tadi setelah Bu Indra dan Pak John Veto, ada Pak Latif bergabung dari Depok. Pak Latif, selamat pagi. Baik, sepertinya ada masalah. Apakah kita akan berusaha tetap menghubungi Pak Latif? Kalau begitu kita bahas dulu. Ternyata sampai sedetails itu, sambil menunggu Pak Latif ya, ternyata sedetails itu Mbak, mereka memonitor. Tadi Bu Indra bahkan sampai tahu pemetaannya seperti ini, dan dampaknya mungkin akan seperti ini. Jadi memang ini menjadi perhatian tersendiri dan ada kekhawatiran juga dari masyarakat berbagai negara termasuk Indonesia. Ada kekhawatiran, kekhawatiran ya karena dampak lanjutannya begitu ya. Artinya memang kan sekarang serba tidak pasti begitu ya. Walaupun kemudian kan tadi analisa dari pengamat Timur Tengah yang kita hubungi di awal, Pak Anan, yang mengatakan ada sebuah analisis yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Amerika mengatakan bahwa ketegangan akan mereda begitu, dan ketegangan sudah berakhir, dan bahwa dengan serangan terakhir yang dilakukan oleh Israel yang juga merupakan serangan balasan dari serangan sebelumnya yang dilakukan oleh Iran yang juga merupakan balasan, ini kan saling serang begitu ya. Nah, artinya diprediksi berakhir karena pamor di mata internasional, apakah itu misalnya gengsi politik dan militer dari kedua belah negara ini sudah tercukupi begitu ya, sehingga diprediksi akan berakhir dengan sendirinya begitu. Tapi di luar itu ada juga yang mengatakan karena serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel ini adalah serangan direct yang pertama begitu ya. Ini aturan mainnya juga sudah akan berubah. Yang tadinya dikatakan semua orang tahu gitu bahwa konflik antara Iran dan Israel ini kan sudah berlangsung cukup lama, perang dingin dikatakan seperti itu. Tapi selama ini perangnya itu tersembunyi gitu ya. Tapi sekarang ini sudah perang secara terbuka direct begitu ya, sudah direct begitu. Nah, sekarang tergantung dengan sekutu-sekutunya bukan begitu. Berbicara soal sekutu, kita akan undang Pak Latif, sudah bergabung dengan kita, nanti akan kita lanjutkan ya. Pak Latif, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Iqbal, Mbak Kania. Silakan Pak Latif. Ya, dengan eskalasinya Iran ikut pesta dalam kembang api ini, itu sudah sangat serius kalau saya melihat dari sisi geopolitik. Kenapa saya bilang sangat serius? Coba kita lihat sekarang apa yang terjadi. Sudah ada 4 titik peperangan. 1 Rusia Ukraina yang juga masih belum mereda. Timbul lagi sekarang ini Israel dengan Palestina, dan Israel juga sudah meluas kepada Iran, sebelumnya dengan Yaman, sehingga kapal-kapal niaga yang akan masuk ke Laut Merah itu sudah dihadang, harus memutar ya, memutar ke Tanjung Harapan, ke mengelilingi benua Afrika.
itu cost-nya sangat tinggi dalam bahan bakar ya, dalam manning, belum lagi dengan cuaca yang tidak bersahabat di Tanjung Harapan. Karena namanya itu Tanjung Harapan di situ. Harap-harap cemas itu kapal kalau mau lewat ke situ. Jadi tentu efeknya kepada ekonomi global itu sangat-sangat amat sangat terdampak. Dan lagi perannya PBB. PBB tadi seperti penelpon yang terdahulu yang mengatakan Amerika itu sudah menjadi Israel sekarang. Israel itu juga Amerika. Nah, jadi ini apa peran kita NKRI ya di dalam politik luar negeri kita? Kita sangat prihatin dengan rezim yang sangat lemah saat ini. Ya, bukan saya menafikan kerjanya Menteri Luar Negeri sudah cukup, tapi sudah tidak bisa lagi berbicara bermanis muka, harus tegas hari ini. Ya, bagaimana peran politik luar negeri kita supaya bisa didengar gitu. Karena tapi pernyataan sudah sering diberikan, kitab, ya. Pak Latif, pernyataan sudah sering diberikan kepada Ibu Menlu di forum-forum internasional termasuk di PBB. Apakah itu artinya tidak cukup berpengaruh menurut perspektif Anda? Kurang, narasinya kurang keras, kurang tegas. Harus seperti apa? Karena Amerika, PBB pun juga yang padahal kita ada HAM. Nah, kita harus lihat siapa yang membuat HAM itu, undang-undangnya. Yang terbaik yang menciptakan undang-undang HAM, ya yang pencipta manusia itu sendiri. Jangan satu negara yang bikin HAM, undang-undang HAM. Itu akhirnya apa? Lihat, nggak ada yang bergerak. PBB-nya begitu, Amerikanya begitu. Ini udah 4 titik loh, Pak Iqbal. Peperangan ini. Ini akan meluas. Dan coba lihat dolar kita sekarang tertekan ekonominya. Udah 16.000. Belum lagi internal politik kita yang lagi turbulensi sekali. Kita menunggu tanggal 22 sidang MK. Nah, jadi top leader kita itu yang harus bergerak. Dan disegani di kancah internasional gitu. Begitu, Pak Iqbal. Baik, Pak Latif. Terima kasih. Ya, terima kasih Atas perspektifnya. Senang mendengarkan opini dari pemirsa yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita harus sudah terlebih dahulu tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, mengakhiri eskalasi ketegangan itu yang diharapkan dilakukan oleh berbagai pihak untuk menurunkan eskalasi di Timur Tengah saat ini, termasuk negara-negara, termasuk Indonesia juga tadi diungkapkan oleh penelpon. Mbak Kania tadi kalau Bu Indra bilang ya termasuk salah satu peran penting tadi relevan juga pernyataan Mbak Kania sebelumnya ya, sekutunya dari Israel sendiri untuk berkontribusi menurunkan ketegangan yang ada di Timur Tengah. Memang seperti itu, berperan cukup penting sekutu-sekutu dari kedua belah pihak ya, karena kan disinyalir juga di balik Iran kan ada Rusia dan China juga begitu yang mungkin, atau paling tidak Rusia dan Korea Utara begitu misalnya di balik Iran, dan kemudian di sisi Israel ada Amerika Serikat, ada Inggris dan lain sebagainya begitu ya. Nah, artinya kemudian tadi kan ada juga yang mengatakan bahwa Israel itu kan sebagian negara tidak berdiri sendiri begitu ya kan. Tadi yang dikatakan oleh pengamat Timur Tengah mengatakan Israel itu tidak akan mungkin berani gitu melakukan serangan membabi buta seperti itu kalau kemudian tidak dibackingi gitulah, kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh pengamat Timur Tengah sebelumnya. Dan kemudian juga tadi kan Iran itu salah satu alasannya kenapa terus kemudian juga harus memperlihatkan kedidayaan militernya ya, walaupun dikatakan ini baru mukadimah gitu, halaman pertama serangan gitu. Agak ironis ya, mukadimah tapi dari perang. Iya, tapi paling tidak kan juga ada kekuatan nuklir gitu yang harus diperhitungkan juga yang dimiliki oleh Iran begitu ya. Nah, tapi artinya itu untuk memperlihatkan juga kepada Palestina bahwa Palestina tidak berdiri sendiri begitu ya. Dari segi kekuatan militer begitu, dikatakan seperti itu. Pun kalau misalnya selama ini ada dukungan militer yang diberikan itu kan secara tidak terbuka. Kemudian tadi juga sempat disinggung soal negara-negara di Liga Arab yang selama ini tidak memberikan dukungan militer juga terhadap Palestina begitu, hanya misalnya politik dan juga ekonomi begitu ya. Jadi memang di balik semua ini ada analisa yang begitu kompleks gitu ya, begitu rumit begitu ya. Tapi sekarang kita ingin lihat bagaimana kemudian ketegangan ini bisa diredakan ke depannya gitu kan. Apa yang bisa dilakukan saat ini, termasuk juga Indonesia. Tadi kan sempat disorot oleh Pak Latif.
nampaknya kebijakan luar negeri Indonesia ini belum Dianggap cukup masih belum berpengaruh cukup begitu keras. ya, belum cukup keras dan lain sebagainya begitu, dan dikatakan bahwa memang sekarang ini sedang menghadapi 4 titik gitu ya ketegangan. Satu titik yang terjadi di Ukraina, serangan Rusia terhadap Ukraina itu kan sampai sekarang masih terus berlangsung selesai. di Timur Tengah. Sekarang eskalasinya meningkat begitu dengan adanya perang terbuka antara Meluas lagi beberapa negara di meluas, sekitarnya, ada juga tadi sempat Lebanon. Yaman dan lain sebagainya begitu ya. Ini kemudian dikhawatirkan akan mengganggu apa, pasokan terutama itu begitu, termasuk juga harga minyak mentah dunia. Ini kan ada gangguan pasokan, ada kekhawatiran bahwa kemudian pasokan ini akan terganggu. Peran Iran juga cukup sentral tadi dikatakan oleh Anan, kalau Betul, sampai jadi Selat Hormuz. iya, nah dampaknya terhadap ekonomi Indonesia seperti apa? Ini yang kemudian harus diantisipasi begitu ya. Karena kita tahu, Bu Indra aja tahu gitu. Kalau harga BBM naik, Artinya? harga barang-barang pasti juga akan naik gitu. Daya beli di masyarakat terutama yang rentan ini akan terganggu begitu. Ini yang kemudian harus diantisipasi. Belum apa-apa dari Apindo kan juga sudah menitipkan harapan gitu bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Jangan seperti sampai misalnya pelemahan rupiah dan lain sebagainya ini Jangan dimitasi. sampai kenaikan harga komoditas impor ini juga naik gitu ya, dari Apindo itu sendiri. Iya, karena kemudian kan biaya produksi jadi meningkat, biaya logistik jadi meningkat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita semua merugi begitu ya kalau deeskalasi ini tidak bisa diupayakan begitu. Nah, ini yang kemudian harus kita bicarakan dalam konteks tataran dunia ya. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa PBB saja sudah tidak didengarkan, Betul, Mahkamah Internasional sudah tidak didengarkan gitu. Jadi siapa yang bisa enforce? Dikatakan lagi-lagi ya sekutunya siapa? Amerika Serikat. Dikatakan seperti itu. Tapi ya kita tidak tahu ya, namanya kan kita semua itu menjadi anggota tetap di PBB, berharap tentunya PBB bisa berperan lebih kuat lagi dan didengarkan, mulai didengarkan kembali begitu ya, bahwa ada tataran internasional yang harus diperhatikan bersama-sama begitu. Walaupun kemudian ada juga analisa yang mengatakan ini aturan mainnya sudah berubah. Karena adanya serangan langsung yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel begitu Dan ya. ekonomi yang dikhawatirkan termasuk bursa saham juga sudah terpengaruh, Mbak. Bursa saham sudah terpengaruh begitu ya. Ini kan lebih karena kekhawatiran bahwa perang ini bakal meluas. Perang ini kemudian memicu perang yang lebih besar lagi begitu. Perang dunia ketiga malah dikatakan seperti itu, yang tentunya akan mengganggu tidak hanya perdagangan dunia tapi juga mungkin ya di dalam negeri gitu. Apa yang harus dilakukan Indonesia, bagaimana memitigasinya gitu untuk memastikan bahwa misalnya pangan ketersediaan masih terjaga, Termasuk BBM menjaga juga surplus masih terjaga. selama ini yang masih bisa terjadi di Indonesia juga harus dipertahankan surplus itu. Iya, kemandirian itu harus dibangun dan lain sebagainya. Jadi pasokan-pasokan yang selama ini misalnya mengandalkan gitu jalur-jalur yang kemungkinan besar akan terpengaruh dengan adanya eskalasi ketegangan di Timur Tengah misalnya, termasuk juga pasokan minyak gitu dan lain sebagainya, itu kemudian ya harus dicari alternatifnya gitu. Jadi mitigasinya memang harus dari sekarang, karena kalau dikatakan mengkhawatirkan dan akan berdampak dalam waktu dekat ini ya paling tidak misalnya harga BBM dipastikan ya dari Menteri SDM yang mengatakan tidak akan mengganggu harga BBM bersubsidi sampai dengan bulan Juni. Tapi kemudian ya mitigasi lainnya kan harus mulai dilakukan. Semua gitu. sinergis berarti, Mbak. Di satu sisi memang pemerintah memitigasi soal ekonomi, Bu Retno juga secara diplomasi menghubungi langsung pemerintah Iran, artinya ada kontribusi juga di situ. Semua harus kompak berarti. Semuanya harus kompak, dan jangan lupa tadi kan ada transisi kepemimpinan di dalam negeri. Ya, jadi tanggal 22 banyak pikiran ya. Iya, jadi memang harus persiapan. Lagi pula APBN ini juga dikatakan yang paling dikhawatirkan adalah soal inflasi. Betul. Yang pertama itu kan, dan yang kemudian kedua dikhawatirkan itu adalah soal fiskal, defisit fiskal kita gitu. Ketika misalnya harga minyak mentah dunia menembus $100, karena kan kekhawatirannya bisa sampai dengan $100 per barrel begitu kalau misalnya konflik yang terjadi di Timur Tengah ini meluas, meningkat dan lain sebagainya begitu ya, sampai dengan $100 per barrel. Lalu bagaimana dengan subsidi BBM gitu? Berapa yang harus dialokasikan? Nah, nilai ketika tukar mata uang juga masih akan terus BI sekarang kan sedang didesak untuk menaikkan suku bunga begitu. Nah, kalau misalnya suku bunganya naik, likuiditas perekonomian juga akan semakin mengetat gitu, yang artinya ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Jadi ini semua skenario ya, artinya belum tentu begitu ya, tapi dalam jangka menengah, jangka panjang yang namanya pemerintah ya harus memitigasi gitu di tengah transisi kepemimpinan yang sekarang sedang kita hadapi gitu ya, karena presiden ini akan berganti nih tahun depan begitu. Kebijakannya juga masih dinantikan. Kebijakannya juga walaupun kebijakannya kan katanya akan berlanjut begitu ya, tapi dengan kondisi geopolitik yang sekarang sepertinya kita tidak bisa abaikan gitu ya. Ya kita lihat proximity-nya cukup dekat dengan kita ya, Mbak. Meskipun Timur Tengah jauh di sana, ternyata juga kita bisa publik pun juga sudah melihat ini bisa berdampak terhadap kita. Dan senang gitu melihat bahwa ya semua juga punya perhatian yang sama lah paling tidak gitu ya. Dan kemudian bisa mendesak pemerintah untuk menentukan langkah-langkahnya seperti apa, terutama untuk mitigasinya terhadap ekonomi.
Terima kasih makannya. Kita nantikan semoga bisa turun eskalasi di sana karena tadi juga bilang harap-harap cemas, kita ikut tegang di sini, jangan sampai nanti berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Dan menghadapinya dengan tenang begitu, dengan kepala dingin ya. Seperti pemirsa juga sudah tenang menonton editorial media Indonesia hari ini, dan pemirsa Dewan Keamanan PBB juga mesti didesak lebih keras untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah berlanjut. Sebelum ketegangan keburu meluas dan berimbas pada ketidakpastian politik dan ekonomi global, Indonesia harus bersuara lebih lantang agar PBB bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang bakal timbul. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.